Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme sebagai tugas kindin pengganti EAS. Saya sendiri, Koni Nurlita, NRP 0211194000019. Nama saya Hikmatul Hasanah, NRP 021119400000061. Jadi di sini soal yang akan kami bahas yaitu tentang mekanisme silinder crank. Jadi di sini dari soal diketahui bahwa link 2 ini memiliki omega sebesar 1150 rotasi per menit yang bergerak secara clockwise atau searah dengan jarum jam, dan link 2 ini memiliki sudut 35 derajat terhadap link 1. Link 2 ini juga memiliki panjang 2 inci dan link 3 memiliki panjang 6 inci. Di sini yang akan dicari yaitu adalah velocity dari piston. Jadi velocity dari piston dan percepatan dari piston tersebut. Next. Kemudian di sini ada kinematik diagram. Di sini ada 4 link dan 4 join. 4 link di sini ada link 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk joinnya ada A, B, C, dan D. Untuk A merupakan pin join, B merupakan pin join, C merupakan pin join, dan D merupakan sliding join. Kemudian panjang dari link 2 adalah 2 inci dan panjang dari link 3 adalah 6 inci. Di sini ada degrees of freedom. Degrees of freedom merupakan jumlah banyaknya independent input koordinat untuk menentukan seluruh posisi dan titik pada mekanisme terhadap ground atau frame-nya. Di sini rumus dari degrees of freedom adalah M sama dengan 3 kali N min 1 dikurangi 2 JP min JH. M sama dengan 3 dalam kurung 4 min 1 min 2 kali 4 dikurangi 0. Kemudian didapatkan hasilnya adalah M sama dengan 9 min 8 dan M sama dengan 1. Baik, selanjutnya dari soal kita bisa mencari sudut-sudut pada sudut BCA dan ABC. Nah, dari kan sudah diketahui sudut A terhadap link 2 terhadap link 1 itu 35 derajat dan panjang link 2 dan link 3 diketahui. Jadi bisa dicari dengan menggunakan rumus ini rumus sinus. Jadi BC kan berhadapan dengan sudut 35 derajat. Jadi BC per sin 35 derajat sama dengan AB dibagi sin dari sudut BCA, sehingga diketahui sudut BCA adalah sebesar 10,95 derajat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui sudut dari ABC dengan cara 180 dikurangi 35 dan dikurangi 10,95 derajat, sehingga didapat besar dari sudut ABC yaitu 134,05 derajat. Nah, selanjutnya kita itu bisa mencari panjang dari AC. Nah, panjang dari AC ini pakai rumus kosinus. Jadi AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikali 6 cos 134,05 derajat. Jadi maaf di sini 0,5 salah ngetik tadi. Sehingga didapatkan nilai AC adalah sebesar 7,54 inci. Untuk berikutnya adalah mencari teta B-nya. Mencari teta B caranya adalah sebagai berikut.
Theta B sendiri adalah sudut yang terletak di antara garis horizontal ini dengan VB-nya. Jadi di sini merupakan theta B-nya. Nah, theta B ini bisa dicari dengan menggunakan 90 derajat dikurangi 35 derajat. Mengapa 90 derajat? Karena VB dan link AB merupakan tegak lurus sehingga sudut di antara VB dan AB adalah 90 derajat. Kemudian 90 derajat min 35 derajat sama dengan 55 derajat. Arah dari VB sesuai dengan arah dari omega, yaitu ke arah kanan. Kemudian di sini mencari theta CB. Theta CB adalah sudut yang terletak di antara garis horizontal di sini dengan VCB. Cara mencarinya adalah 90 derajat ditambah 10,95 derajat. Hasilnya adalah 100,95 derajat. Kemudian arah dari VCB diasumsikan ke arah kiri. Kemudian berikutnya ada sudut C atau theta C. Theta C sendiri adalah 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena bergerak ke arah horizontal sehingga sudutnya 180 derajat. Arah dari VC sendiri diasumsikan mengarah ke arah kiri. Lanjut. Baik, selanjutnya ini ada tabel kecepatan. Nah, jadi besaran, jadi yang diketahui itu ada kecepatan B, kecepatan CB, dan kecepatan C. Dengan nilai untuk kecepatan B itu adalah omega 2 dikali dengan RAB. Di mana omega 2-nya itu sudah kita ubah menjadi satuan radian per sekon. Jadi dihasilkan kecepatan pada B itu adalah sebesar 240,86 inci per sekon. Dengan tetanya itu 55 derajat dan itu sudah pasti 55 derajat. Kemudian untuk proyeksi ke sumbu X itu sebesar 137,29 inci per sekon dan proyeksi terhadap sumbu Y sebesar 197,51 inci per sekon. Selanjutnya VCB itu belum diketahui nilainya sehingga kita tulis saja tanda tanya dulu begitu. Kemudian untuk theta I-nya itu 100,95 derajat dan ini masih asumsi karena kita belum tahu apakah VCB itu tadi sesuai dengan gambar yang tadi itu arahnya ke atas atau ke bawah, jadi tetanya masih diasumsikan. Untuk proyeksi sumbu X itu sebesar min 0,19 VCB, sedangkan sumbu Y itu sin dari 100,95 derajat yaitu 0,98 VCB. Untuk sudut VC, besaran kecepatan pada C itu nilainya belum diketahui dan sudutnya itu masih asumsi karena kita tidak tahu apakah VC bergerak ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk sumbu X nilai VC itu min VC dan untuk sumbu Y dia 0 karena sin 180 derajat adalah 0. Selanjutnya kemudian tahap berikutnya yaitu mencari kecepatan di titik C atau VC. Caranya untuk mencari kecepatan di titik C yaitu menggunakan persamaan vektor. Vektor C sama dengan vektor B ditambah vektor CB. Kecepatan C ini mempunyai arah kecepatan
di sumbu X dan sumbu Y, sehingga untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungannya dipisah antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini ada untuk menghitung di kecepatan pada sumbu X-nya, yaitu min VC sama dengan 137,29 dikurangi 0,19 VCB sama sumbu X. Untuk menghitung pada sumbu X yaitu min VC sama dengan 137,29 dikurangi 0,19 VCB. Kemudian didapatkan persamaan yaitu 0,19 VCB dikurangi VC sama dengan 137,29. Ini merupakan persamaan pertama. Kemudian untuk menghitung persamaan di sumbu Y, kecepatan pada sumbu Y, maka VCB sama dengan min 197,51 per 0,98. Kemudian diperoleh VCB sama dengan min 201,54 inch per second. Perolehan VCB ini maka dimasukkan ke persamaan yang pertama tadi. 0,19 VCB dikurangi VC sama dengan 137,29. Kemudian VCB-nya menggunakan persamaan yang menggunakan hasil yang telah ditemukan tadi, maka 0,19 dikali min 201,54 dikurangi VC sama dengan 137,29. Hasil kali dari 0,19 dikali min 201,54 adalah min 38,29. Sehingga min 38,29 dikurangi VC sama dengan 137,29. VC sama dengan 137,29 ditambah 38,29. Maka ditemukan VC sama dengan min 175,58 inch per second. Maka hasil akhirnya VC sama dengan 175,58 in per second, namun arahnya tidak sesuai dengan asumsi awal. Karena tadi bernilai negatif ke arah kiri, maka jika ke arah kanan bernilai positif yaitu 175,58 inch per second. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis dari percepatan. Jadi pada link AB itu karena omeganya itu bergerak ke arah clockwise, jadi alfanya juga bergerak ke arah clockwise. Nah, kemudian di sini itu pada A itu merupakan pusat putarnya, pusat rotasinya, dan B ini bergeraknya itu ada dua, ada ke arah AB normal dan ke arah tangensial. Nah, untuk sudutnya, sudut di setiap sudutnya itu untuk theta B tangensialnya itu sebesar 55 derajat. Jadi diambil dari kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini di sini pada horizontal ke arah AB tangensialnya. Nah, kemudian untuk sudut dari AB normal ini dari arah ini juga kuadran 1 ke sini. Ini AB normal dengan sudutnya itu berarti 360 derajat dikurangi 35 derajat, sehingga besar theta B normalnya itu adalah 325 derajat. Nah, untuk besar dari kecepatan AB normal itu rumusnya itu adalah V kuadrat per rho-nya. Rho itu merupakan jari-jarinya sama dengan R-nya gitu. Terus untuk tangensialnya, AB tangensialnya itu merupakan besar dari alfa 2 dikali dengan RAB.
Kemudian pada link BC ini juga sama, C-nya itu ada 2 gerakan ke arah normal dan tangensial. Untuk B-nya itu pusat putarnya. Kemudian di theta CB normalnya itu adalah sebesar 10,95 derajat dan theta CB tangensialnya itu 90 karena ACB tangensialnya itu harus tegak lurus dengan ACB normalnya. Jadi 90 ditambah 10,95 derajat sehingga sama dengan 100,95 derajat. Nah, ini kenapa ditulis asumsi? Karena ini kita tidak mengetahui ACB ini bergerak ke atas, dia ke arah sini atau dia ke arah bawah, dan kami mengasumsikan dia ke atas. Jadi tetanya adalah sebesar 100,95 derajat. Untuk mencari besar dari ACB normal itu sama dengan VCB kuadrat dibagi LCB. Kemudian ACB tangensial itu besarnya sama dengan alfa 3 dikali LCB. Untuk link C dia bergerak secara linier, jadi arah C-nya ini kita bisa asumsikan dia ke kiri atau ke kanan, dan di sini kita asumsikan dia bergeraknya ke kiri, sehingga theta C-nya ini adalah sebesar 180 derajat. Selanjutnya, Nah, selanjutnya di sini ada analisa gaya mekanisme. Pada link AB, analisa gaya mekanismenya di sini dapat dilihat yaitu B32 vertikal itu ke arah atas dan B horizontal 32 itu ke arah kiri. Sebaliknya pada link CB, gaya arah gaya mekanisme B horizontal 23 yaitu ke arah kanan, dan arah gaya mekanisme vertikal di B23 ke arah bawah. Kemudian pada link A, pada link AB, gaya mekanisme A vertikal ke arah atas dan gaya mekanisme A horizontal ke arah kanan. Kemudian di sini ada gaya mekanisme dari link CB, gaya mekanisme vertikal C43 arahnya yaitu ke arah atas. Kemudian C horizontal 43 arahnya ke arah kiri. Kemudian selanjutnya di sini ada link C, gaya mekanisme vertikalnya C34 ke arah bawah dan gaya mekanisme horizontalnya C34-nya ke arah kanan. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui besar dari alfa 2 ini menggunakan analisis pada link 2. Nah, di link 2 ini ada gaya reaksi dari OY dan OX ke arah kanan, OY ke arah atas. Kemudian karena dia nanti diputarnya pada pada titik O di sini, jadi omeganya itu bergerak ke arah. Baik, selanjutnya untuk mengetahui besar dari nilai alfa 2, kita menggunakan analisis pada link 2. Nah, di link 2 ini ada gaya reaksi dari OY ke atas dan OX ke arah kanan. Nah, karena kita menggunakan asumsinya ini pada titik O, jadi omeganya ini bergerak secara counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam, dan seperti biasa pasti ada yang namanya center of gravity atau titik tengahnya dari linknya. Nah, di sini itu ada gaya berat, di tengah itu ada gaya berat dan F-nya, di mana
dengan F sama dengan M kali AT. Selanjutnya, sigma, kita bisa cari sigma momen di titik O sama dengan IG kali alfa 2. Nah, di gaya yang bekerja pada momen di titik O itu ada gaya berat dan gayanya. Nah, gaya berat ini dikali dengan D karena dia bergeraknya berbeda arah, kita asumsikan kan dia clockwise, tapi dia gaya beratnya itu bergeraknya ternyata salah jarum jam, jadi negatif. Begitu pula dengan gayanya, jadi min W kali D dikurangi F kali D sama dengan IG kali alfa 2. Nah, dari F ini sama dengan M kali AT, dimana AT-nya itu sama dengan alfa 2 dikali dengan D. Dan untuk inersia di titik G itu adalah sama dengan 1/12 ml kuadrat. Untuk D itu merupakan setengah dari panjangnya, sedangkan panjangnya itu adalah L, jadi D sama dengan L/2, sehingga didapatkan persamaan bahwasanya min M kali G kali L/2 sama dengan 1/3 M alfa 2 dikali L kuadrat, sehingga L-nya bisa dicoret, M-nya bisa dicoret, sehingga alfa 2 dapat diketahui yaitu sebesar min 7,5 radian per sekon kuadrat. Selanjutnya, di sini berikutnya di sini ada tabel percepatan. Untuk besarannya yang digunakan yaitu percepatan percepatan B ke arah normal, percepatan B ke arah tangensial, percepatan CB ke arah normal, percepatan CB ke arah tangensial, dan percepatan C. Kemudian di sini nilai dari percepatan B ke arah normal yaitu VB pangkat 2 per RAB. VB-nya sendiri yaitu 240,86 kuadrat per 2. Sehingga ditemukan hasil yaitu 29.006,77 inch per second kuadrat. Sedangkan kemudian untuk sudut B normalnya adalah 325 derajat. Sudut ini sudah pasti dan kemudian di sini ada proyeksinya terhadap sudut sumbu X. AB normal proyeksi ke sumbu X-nya yaitu sebesar 23.785,55 in per second kuadrat. Diperoleh dari AB ke arah normal dikalikan cos theta B normal. Kemudian kecepatan B normal ke arah sumbu Y diperoleh dari AB normal dikalikan sin theta B normal, yaitu min 16.535,86 in per second kuadrat. Kemudian untuk mencari AB tangensial, yaitu alfa 2 dikali RAB. Nilainya min 7,5 dikalikan 2, maka diperoleh nilai sebesar min 15 in per second kuadrat. Untuk theta B tangensialnya yaitu 55 derajat. Theta B tangensialnya juga sudah pasti, dan untuk mencari besar nilai percepatan ke arah sumbu X diperoleh dari AB tangensial dikali cos
theta B tangensial, yaitu min 8,55 in per second kuadrat. Kemudian percepatan AB tangensial ke arah Y, ke arah sumbu Y, diperoleh dari AB tangensial dikalikan sin theta B tangensial, yaitu min 12,3 in per second kuadrat. Kemudian mencari ACB ke arah normal. Nilainya ditemukan dari VCB pangkat 2 per RCB sama dengan min 201,54 kuadrat per 6. Hasil dari min 201,54 kuadrat per 6 yaitu di sini saya lupa buat menuliskannya. Hasilnya adalah 6.769,73 in per second kuadrat. Nah, kemudian mencari theta CB ke arah normal, yaitu 10,95 derajat. Theta CB ke arah normal ini juga sudah pasti. Kemudian berikutnya mencari percepatan CB ke arah normal ke arah sumbu X. Diperoleh dari ACB normal dikalikan cos theta CB, yaitu diperoleh 6.634,34 in per second kuadrat. Kemudian percepatan CB normal ke arah sumbu Y yaitu diperoleh dari ACB normal dikalikan sin theta CB normal, yaitu 1286,25 in per second kuadrat. Kemudian mencari percepatan CB ke arah tangensial. Di sini nilainya belum dapat ditemukan. Kemudian untuk theta dari ACB sendiri yaitu 100,95 derajat dan ini diperoleh dari hasil asumsi. ACB tangensial ke arah sumbu X dapat ditemukan dengan rumus 0,19 kali ACB tangensial. Karena ACB tangensialnya belum ditemukan, maka nanti dicari dulu. Kemudian untuk ke sumbu Y ditemukan dengan cara 0,98 ACB dikalikan ACB tangensial. Yang terakhir ada percepatan C. Nilainya belum ditemukan dan theta AC sendiri adalah 180 derajat dan ini merupakan asumsi karena AC sendiri bergerak secara linier. Untuk percepatan ke arah sumbu X, percepatannya adalah min AC dan ke arah sumbu Y 0 karena sin dari 180 derajat adalah 0. Lanjut. Baik, selanjutnya ini kita analisis dari hasil sebelumnya. Jadi AC kan ini nyari AC-nya. Jadi AC-nya itu bisa dicari dari AC vektor dari percepatan C sama dengan vektor dari percepatan B ditambah dengan vektor dari percepatan CB. Nah, untuk
Kemudian dianalisis karena AB itu bergerak ada dua, ada normal dan tangensial, dan CB juga begitu. Jadi AC vektornya itu sama dengan AB normal ditambah AB tangensial ditambah ACB normal ditambah ACB tangensial. Nah, kemudian karena ini vektor, jadi analisisnya itu bisa dari dua arah, karena ada dua arah, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi diperoleh min AC sama dengan 23.785,55 dikurangi 8,55 ditambah 66.634,34 dikurangi dengan 0,19 ACB tangensial, hingga diperoleh min AC ditambah dengan 0,19 ACB tangensial sama dengan 30.411,34. Nah, ini masih anggap sebagai persamaan persamaan dua. Nah, kemudian kita menganalisis dari sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y nilai AC-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 16.535,86 dikurangi 12,3 ditambah 1.286,25 ditambah 0,98 ACB tangensial, sehingga diperoleh nilai ACB tangensialnya itu adalah sama dengan 15.573,38 radian per sekon kuadrat. Nah, karena nilai ACB tangensialnya sudah diketahui, bisa disubstitusikan ke persamaan kedua. Jadi didapat nilai AC itu sama dengan 27.452,4 radian per sekon kuadrat. Nah, nilainya ini adalah negatif, tapi karena dia negatif berarti kan dia arahnya berlawanan dengan arah asumsi awal. Dengan arah asumsi awal kan tadi ke kiri, jadi arah AC yang sebenarnya adalah ke arah kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.